Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Imelda Aulia Fauzia. Saya akan memaparkan materi yang berjudul hadis marfu. Hadis marfu itu secara bahasa merupakan isim maf'ul, fa'ala yaf'alu fa'ilan, fa'alan atau maf'ulun, yang artinya maf'ul itu berarti kalau fa'ala itu bekerja atau orang yang bekerja, maf'ulun yang dikerjakan. Ini secara bahasa, yang merupakan lawan dari kata wadu'ah. Disebut seperti ini karena dinisbahkan kepada pemilik kedudukan tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rafa'a yarfa'u rafi'an, marfu'un, marfu, rafa'a itu tinggi, marfu yang ditinggikan atau dimuliakan. Nah, kalau menurut istilah, hadis marfu itu yang disandarkan baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun sifatnya. Sesuatu itu bisa perbuatan, perkataan, bisa ketetapan, ataupun sifatnya, yang semua itu disandarkan, dinisbahkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk penjelasannya, hadis marfu itu suatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang disandarkan itu perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan sifatnya. Baik yang menyandarkan itu dari kalangan sahabat ataupun bukan, baik sanadnya muttasil, bersambung, ataupun munqati, terputus. Tercakup di dalam hadis marfu ialah hadis mausul, mursal, muttasil, dan munqati. Ini merupakan pendapat yang populer atau terkenal. Terdapat juga pendapat-pendapat lain mengenai hakikat dan definisinya. Ini adalah hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, maupun sifat-sifat Nabi. Yang disebut nanti sanadnya itu bisa saja yang bersambung maupun terputus. Kalau bersambung, sanadnya baik, perawinya baik, bisa nanti masuk ke sahih ataupun hasan. Ataupun sanadnya terputus, dia bisa masuk ke dalam hadis dhaif atau hadis yang lemah. Lalu hadis marfu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis marfu qauli atau perkataan Nabi. Yang kedua, marfu fi'li atau perbuatan Nabi. Yang ketiga, marfu takriri atau ketetapan. Yang pertama, marfu qauli ini hadis yang berisi ucapan Nabi SAW. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li itu hadis yang menggambarkan perbuatan atau tindakan Nabi SAW. Dan yang terakhir ada hadis takriri, yaitu hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diam atau suatu perbuatan yang dilakukan di hadapannya yang berarti beliau membolehkannya. Jadi hadis takriri itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi melihat seorang sahabat melakukannya, tetapi Nabi tidak menegurnya, berarti hadis itu ditetapkan oleh Nabi. Adapun contoh hadis marfu sahih yaitu hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan an Amri ibn Dinar an Abi Qabus an Abdullah ibn Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu arhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang selalu mengasihi kepada orang lain, maka Allah juga akan menyayangimu seperti engkau menyayangi orang-orang. Kesimpulannya ialah hadis marfu adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan,
perbuatan maupun persetujuan beliau. Hadis ini memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan hadis yang hanya berasal dari sahabat atau tabi'in, karena langsung dikaitkan dengan Rasulullah. Namun, keabasan dan kekuatan hukumnya tetap bergantung pada sanad, rantai perawi, dan matan atau isi hadis. Jika sanadnya sahih, maka hadis marfu dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.